Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Sudah, Bu. Bu. Sudah ya. Oke, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan kita untuk gelombang dan optik. Oke ya. Sebelumnya saya mohon maaf lagi, ini tidak menampilkan wajah saya. Kalian juga boleh nggak menampilkan wajah, boleh juga menampilkan wajah. Yang penting suara tetap. Nanti ketika saya tanya, suara tolong di-on-kan ya. Iya, Bu. Oke. Baik, Bu. Karena ternyata dari hari ke hari itu tidak lebih longgar waktunya ya. Ternyata lebih mepet, kita semakin sibuk, tetap aja capek terus ya. Jadi Iya, Bu. kondisinya tetap belum memungkinkan untuk bisa bertatap muka. Nggak apa-apa, bertatap gambar aja nggak masalah. Yang penting hari ini kita bisa belajar gelombang dan optik. Nah, Rizka ini seger banget, Rizka. Kamu udah sarapan, Rizka? Belum, Bu. Belum, udah seseger itu loh. Ini yang lain yang nggak nongolin wajahnya ini kayak saya nih, Mas ya. Capek, bingit. Nggak apa-apa, kita tetap fokus untuk belajar ya. Baik, sebelum kita lanjutkan tutorial kita, kemarin kita kan baru sampai pada persamaan gelombang ya. Untuk besaran-besaran gelombang yang lain kita sudah pelajari semua. Saya harapkan teman-teman sudah paham semua. Jika belum paham, nanti tolong disampaikan dan disampaikannya di grup ya, biar teman-teman yang lain itu juga tahu. Kalau hanya Japri kan nanti yang tersampaikan hanya ke satu orang. Jadi kalau bisa disampaikan ke grup nanti akan lebih bermanfaat untuk yang lain juga. Tuh. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan dulu dari persamaan gelombang yang dulu itu atau dari tugasnya kemarin? Saya belum sempat membahas tugas ini, nggak apa-apa ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Kenapa-napa. Saya masih fokus pada materi, insya Allah. Untuk hari ini kita akan selesaikan materi di bab 8, itu tentang gelombang secara umum. Baru nanti pertemuan ketujuh kan kita akan UTS ya. Pertemuan ketujuh kita akan UTS, nanti akan kita bicarakan juga UTS-nya seperti apa. Kemudian baru nanti setelah UTS kita akan fokus pada optik. Jadi kita ini yang dipelajari dua hal, gelombang dan optik. Optik itu sebenarnya bagian dari gelombang. Jadi harusnya yang kita pelajari tidak hanya tentang yang seperti dulu kita pelajari di SMP atau di SMA ya, terkait sama lensa, cermin, alat-alat optik, tapi juga kita harus mengetahui bahwa optik itu merupakan salah satu gelombang cahaya gitu maksudnya ya. Kita harus memahaminya dengan sifat-sifat gelombang. Saya belum jelasin ya sifat-sifat gelombang ya. Sudah belum? Belum ya? Belum. Belum ya, Belum, Bu. baru besaran-besaran gelombang. Nah, nanti di awal pertemuan ke-8 kita akan bahas tentang sifat-sifat gelombang, setelah itu kita akan masuk ke optik. Nah, hari ini kita selesaikan dulu di bab 8. Saya belum posting untuk materi tuton yang ke-6 ini, tapi intinya materi tuton 6 ini adalah 8.8 muka gelombang sampai dengan gelombang bunyi ya. Jadi ada muka gelombang, kemudian apalagi setelah itu prinsip Huygens ya. Tuton 8 itu ada 3 hal yang harusnya kita pelajari, muka gelombang, kemudian prinsip Huygens, dan satu lagi tentang gelombang bunyi. Jadi fokus pada 3 hal itu. Tetapi kita juga masih menyisakan beberapa materi yang belum kita bahas, yaitu terkait
tuton 4 apa tuton 4? Pada buka nggak tuton 4? Tuton 4 energi yang di bawah gelombang ya. Saya share screen ya. Saya mulai share screen dulu. Kita bahas satu-satu dulu. Kita akan mulai dengan tuton 4, energi yang di bawah gelombang. Kemudian tuton 5 itu tentang kebergantungan intensitas pada jarak. Intensitas ini maksudnya energi ya. Intensitas pada jarak. Kemudian nanti tuton ke-8 itu tentang muka gelombang, prinsip Huygens, dan gelombang bunyi. Saya share screen dulu. Mana ini share screen-nya? Oh, ini dia. Saya share screen saya. Sudah terlihatkah? Kita sebelum masuk ke situ, saya pengen tahu dulu tentang persamaan gelombang kemarin. Tentang persamaan gelombang kemarin itu apakah ada yang masih belum paham atau sudah paham semua? Persamaan gelombang? Saya tahu tanya, Bu. Gimana? Untuk persamaan gelombang itu kan ada penggunaan sin dengan cos. Nah, Mm-mm. itu pembedanya gimana ya, Bu ya? Sebenarnya sama aja. Sama aja. Kalau sin, kita kan seringnya pakai yang cos ya. Oke. Saya akan tampilkan dulu rumus sin dan cos ya untuk persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang sin. Ini ya. Terlihatkah? Belum, Bu. Terlihat, Bu. Belum. Ini belum terlihat. Terlihat, Ibu. Sudah terlihat, Bu. Terlihat. Oh, terlihat ya. Oke. Bu. Oke. Coba cari yang lebih simpel. Ini aja deh. Tapi ini nanti kalau saya klik malah kemana-mana ya. Kalau saya tunjukin ini aja, saya uklik-uklik gini, terlihat nggak? Terlalu kecil nggak? Enggak, Bu, di Zoom bisa. Bisa diperbesar kok, Bu. Kalian yang perbesar atau saya? Kita, Bu. Oh, kalian yang perbesar ya, wes. Terlihat ya. Kalau misalnya nggak jelas, kalian juga bisa cari sendiri ya di situ ya. Kenapa? Kapan digunakan sin? Kapan digunakan cos ya?
Sebentar, ada yang masuk. Oke. Ada lagi. Ada lagi. Ini kita sudah diberikan tabel yang sangat gampang sekali. Ini adalah kumpulan persamaan gelombang stasioner. Stasioner itu gelombang tetap ya. Maksudnya tetap itu tidak meningkat, tidak menurun. Jadi tingginya bukit dan lembah atau amplitudenya itu tetap segitu. Itu stasioner ya. Oke ya. Oke. Halo. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kapan digunakan sin dan kapan digunakan cos? Cos ini digunakan ketika ujungnya bebas. Jadi gelombang itu kayak ibaratnya tali. Tali itu kan ujungnya bisa diikat, bisa juga tidak diikat kan? Tali ya. Nah, ketika ujung tali itu tidak diikat, itu namanya ujungnya bebas. Ketika dia bebas, itu ujungnya bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun dengan sendirinya. Karena tidak diikat ujungnya. Oke ya. Nah, satunya lagi adalah ujung tetap. Ujung tetap itu contohnya adalah tali yang ujungnya diikatkan pada sesuatu gitu ya. Ujungnya itu nanti yang kita jadikan fase awal gitu ya. Nah, ketika ujungnya itu diikat, maka ini ada gambar ini. Ketika ujungnya itu diikat ini akan tetap di sini. Ini terlihat nggak tunjukan saya? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Kalau diikatnya posisi di sini, maka dia ya akan tetap di sini. Ini namanya ujung terikat. Ini kan nggak bisa pindah-pindah. Tetapi ketika ujungnya bebas, ini kan bisa naik. Kalau ujung bebas kan ketika ini digetarkan, digoyangkan gitu ya. Ketika digoyangkan itu ini bisa turun atau naik. Ini talinya itu cuman ada bunderan nyangkut doang gitu loh, tapi dia nggak nempel banget di sini. Itu ujung bebas dan ujung tetap. Ketika ujungnya bebas, kalian pakai cos. Kalau ujungnya tetap, kita pakai sin, gitu ya. Gampangnya seperti itu. Next, saya tambahi lagi materinya. Kenapa di sini ada dua, sin dan cos? Karena di sini ini sudah pakai dua gelombang ini udah kombinasi. Padahal kita kan yang dibahas baru satu gelombang ya, baru satu gelombang saja. Jadi baru ada satu apa namanya, satu ini toh, satu persamaan toh. Kalau nanti kita sudah ada kombinasi gelombang, di nanti setelah UTS ya, setelah UTS baru nanti akan saya jelaskan ini ya, dua. Kita pakai dua. Jadi ketika ujungnya bebas, kita pakai cos, ketika ujungnya tetap, kita pakai sin. Gitu dulu ya, sementara ya. Oke, Baik, Bu. ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Itu dulu. Terus kita akan lanjut ke tuton 4 atau jelas nggak ini? Jelas dulu nggak? Bon, Bu. Sudah ya. Jelas, Oke. Bu. Baik, kita akan masuk pada ini rata-rata kan dua gelombang ya. Dua gelombang, oke.
Kita masuk ke Tuton 4 ya. Tuton 4 itu energi yang dibawa gelombang ini ya. Dulu sudah saya share di ikhlas energi yang dibawa gelombang. Seharusnya kalian sudah baca, sudah pahami, sudah ya ngereng-reng lah maksudnya apa gitu ya. Ini tinggal kita pahamkan lebih lanjut gitu ya. Oke. Siap ya masuk ke energi yang dibawa gelombang ya. Siap? Halo? Siap. Siap, Bu. Oke. Bu. Kita akan mulai dulu pada seperti ini. Pendahuluannya ada di sini. Gelombang memindahkan pola simpangan dari sumber ke lokasi lain di medium. Simpangan, ingat simpangan itu arahnya ke sumbu apa? Sumbu Y. Sumbu Y ya. Jadi gelombang itu akan berpindah posisi searah sumbu Y-nya itu kalau ke atas dia akan menambah Y-nya, kemudian kalau ke bawah nanti dia akan mengurangi Y-nya. Nah, ketika dia memindahkan pola simpangan ini, pada hakikatnya dia membawa energi gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Dia memindahkan itu pada medium ya. Bagian medium yang semula diam akhirnya bergetar dengan adanya gelombang yang menjalar. Jadi kalau kita bayangin air itu mula-mula diam, tetapi ketika ada gelombang yang merambat, kemudian air itu akan bergelembung gitu ya. Kita melihatnya bergelembung, nggak bunder-bunder nggak sih? Kalau kemarin kalau ada tetesan itu akan ada apa namanya, bukit dan lembah gitu ya. Bukit dan lembah. Baik bukit dan lembahnya itu terlihat seperti bunder-bunder. Bunder-bunder yang menonjol dan bunder-bunder yang melengkung ke bawah. Melengkung ke atas dan melengkung ke bawah. Melengkung ke atas itu adalah apa namanya, bukit ataupun setengah gelombang yang ke atas. Menonjol ke bawah, lekukan ke bawah, itu lembahnya itu adalah amplitudonya negatif gitu ya. Besarnya sama, hanya arahnya yang berbeda. Mana? Coba kita lihat gambar. Nah, ini dia. Ini kalau kita nanti ngomongin muka gelombang akan terlihat seperti ini. Tapi sebelumnya kita lihat ini dulu. Tadinya rata, kemudian ada lekukan ke atas dan lekukan ke bawah gitu ya. Setelah ada gelombang. Jadi yang membedakan ininya sebenarnya tetap di tempat, hanya dia naik dan turun aja gitu. Karena ada gelombang yang berjalan. Gelombangnya sedang berjalan. Ini terlihat ya, gelombangnya, pusat gelombangnya ada di sini, kemudian dia berjalan ke sana gitu. Bergetarnya ke atas dan ke bawah. Terbukti di sini ada bukit dan ada lembah, bergetarnya ke atas ke bawah, tetapi dia berjalannya ke sana. Arah rambatnya ke sana. Arah getarnya kemana? Arah getarnya ke atas dan ke bawah dong. Terlihat ini ada bukit dan ada lembah di sini. Dia bergetar, lunjak-lunjak doang gitu loh. Lunjak-lunjak dan dia berjalan. Gitu ya. Oke. 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 Ya. Kita lanjutkan. Agak pelan-pelan. Ini masih 9:30. Mudah-mudahan selesai semua. Karena getaran memiliki energi, maka bagian medium yang semula tidak memiliki energi atau diam menjadi memiliki energi, bergetar dengan adanya gelombang yang merambat, lunjak-lunjak tadi ya, naik dan turun tadi.
Ini hanya mungkin terjadi jika gelombang berperan memindahkan energi dari sumber ke tempat yang dilaluinya. Jadi kalau misalnya air itu nggak ada gelombang, pastinya dia juga akan diam saja. Itu ya, dia akan diam saja. Tetapi karena adanya gelombang, gelombang itu memberikan energi kepada mediumnya yaitu air, sehingga air itu kemudian bergelombang gitu. Airnya bergelombang, airnya itu mendapatkan energi dari gelombang sehingga dia bisa naik, bisa turun, mampu lunjak-lunjak gitu ya. Ada yang luar Jawa di sini? Yang luar Jawa ada? Yang asalnya dari luar Jawa? Ada nggak? Ada nggak yang dari luar Jawa? Nggak ada? Jawa semua? Husnul dari mana ini? Husnul. Husnul aslinya mana? Saya asli Semarang, Bu. Semarang. Berarti tahu ya. Ketika saya menyampaikan tentang lunjak-lunjak itu, kalian tahukah bahasa Indonesianya apa ya lunjak-lunjak itu? Loncat-loncat. Ya, loncat-loncat. Saya khawatirnya ada yang luar Jawa. Zahwan mana Zahwan? Zahwan? Zahwan aslinya mana? Ada Zahwan? Nggak ada? Tadi kayaknya masuk dia. Ini sambil checking ya, walaupun nggak ada videonya, kalau orang yang nggak ada. Zahwan mana? Zahwan absen dulu. Zahwan nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan itu tadi. Jadi bukti bahwa gelombang membawa energi itu medium yang mula-mula diam, akhirnya dia jadi bergerak gitu ya. Bergeraknya naik turun. Naik turun itu merupakan bukti dari energi apa? Bergerak. Energi gerak itu energi apa? Energi gerak, energi apa? Energi apa? Iya, betul. Energi kinetik. Energi kinetik. Ya, yang simpel-simpel ya. Itu kan terlihat sekali. Nah, sekarang ketika gempa bumi, kita bayangkan gempa bumi itu tanah yang tadinya mula-mula diam, kemudian mendapat energi gelombang gempa itu ya. Jadinya ya tanahnya akan naik turun pastinya. Kalau naik turun, kemudian di situ ada bangunan, ya mestinya bangunannya akan rusak kan ya. Bangunannya naik turun gitu kan. Bisa dipahami ya efek dari gelombang pada medium ya, karena adanya energi. Seperti itu. Semakin banyak energi yang dibawa oleh gelombang, ya otomatis gerakannya itu akan naik turunnya akan semakin kuat, amplitudonya akan semakin kuat. Nah, energi ini akan sebanding dengan amplitudo. Nah, apa saja sih, faktor apa saja yang bisa kita tentukan dari besarnya energi itu yang akan kita bahas hari ini. Berapa energi yang dibawa gelombang ini kan ya? Berapa energi yang dibawa gelombang? Di sini ada delta X. Menentukan energi yang dibawa gelombang dalam elemen delta V. Delta V, V itu volume ya. Delta V itu volume, delta E ini adalah lebarnya, kemudian S ini adalah luasnya. Kenapa tidak pakai A? Takutnya A nanti kalian bingung antara A luas dengan A apa? Kalau di gelombang A itu apa?
Amplitudo. Iya, betul. Biar kalian tidak bingung bahwa A-nya itu, ini A amplitudo apa A luas. Biasanya luas itu kan pakai A ya. Nah, ini di sini luasan di tiap-tiap ini kita simbolkan dengan S. Ini X-nya adalah lebarnya ataupun panjang dari sini ke sini ya. Itu delta X, lebarnya delta X, kemudian luasan di tiap-tiap bidangnya ini adalah S. Nah, kalau kita lihat 3 dimensi seperti ini kan ada S di sebelah sini, S di sebaliknya juga, ini juga S. Jadi ada berapa bidang ini? Luas bidangnya ada 6 ya. 1, 2, atas bawah, kemudian samping ini dan sana 4, kemudian 5, 6. Gitu. Kayak kalau kalian lihat balok gitu ya, luas selimutnya atau luas bidang, ya selimut ya namanya. Gitu. Untuk gelombang sinusoidal, di mana simpangannya berubah menurut fungsi harmonik, sinus atau kosinus, partikel-partikel medium memiliki energi rata-rata yang berbanding lurus dengan amplitudo gelombang. Jadi, semakin tinggi amplitudonya, maka semakin besar pula energi yang dibawa oleh gelombang. Gitu ya. Kalau pengen tahu berapa besar energinya ya, lihat aja amplitudonya berapa. Bagaimana cara mencari amplitudonya? Kita bisa pakai persamaan gelombang tadi itu. Nah, di sini dijelaskannya itu lewat volume elemen delta V. Delta V itu kan delta X kalikan S. X delta X kalikan S, volume. Volume ya, delta X kali S, kemudian massa elemen itu kan rho kali delta V. Ingat dulu ya, dulu itu kan rho itu apa? M per V ya. Rho itu kan M per V, rho massa jenis. Sehingga ketika kita mencari massa, kita bisa pakai rho kali delta V. Kalau delta V-nya kita ganti dengan delta S, delta X kalikan S, maka delta M-nya itu sama dengan rho kali delta X kali delta kali S. Sampai sini paham apa enggak? Paham apa enggak ini? Paham. Sama paham. Sama paham, Bu. Paham ya, itu masih gampang kok ya. Oke, sip. Nah, sekarang kan tadi itu besarnya energi itu sebanding dengan besarnya kuadrat dari ini apa namanya amplitudo. K itu apa? K itu sudah kita bahas kemarin ya. K apa hayo K? Besaran-besaran gelombang yang dulu kita bahas, apa itu K? Jangan sampai lupa loh. Bilangan gelombang. Iya, bilangan gelombang. Gampangannya banyaknya gelombang berapa gitu. Kalau ada satu bukit dan satu lembah, berarti K-nya berapa? Satu. Satu. Kalau diketahui ternyata derajatnya itu 270 derajat, berarti K-nya berapa? Susah? Next dulu. Kalau diketahui derajatnya itu 360 derajat, berarti K-nya berapa? Satu. Ya, sip. Jadi tidak harus yang diketahui itu bukit dan lembah ya. Kalian bisa lihat derajatnya berapa, gitu kan? Karena satu gelombang itu kan 360 derajat ya. Oke. Kalau ternyata diketahui gelombangnya itu 2pi, berarti K-nya berapa? 1. Iya. Ya, harus paham itu ya. Ini ada yang masih bingung apa enggak nih menentukan K?
Kalau ada yang masih bingung nggak saya jelasin sih, tanya sama temennya ya. Karena kebangetan ya, kemarin udah dijelasin kok. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Kemarin saya sudah jelasin ini belum? Omega. Omega ini adalah eh, kecepatan kecepatan sudut ya, kecepatan sudut. Kalau kemarin belum saya jelaskan di sini ya, kecepatan sudut ini bisa dicari dengan cara akar dari K per M. Tapi seingat saya di PPT yang saya kirimkan itu sudah ada ini ya, PPT. Kalau saya belum sempat bahas, tapi PPT-nya sudah pernah saya kirimkan. Coba nanti kalian lihat lagi di PPT-nya, asalnya ini dari mana. Seingat saya sudah ada di situ ya, jadi kita tidak menghabiskan waktu untuk membahas ini. Intinya bahwa kecepatan sudut itu adalah akar dari K per M. M-nya itu ini tadi, K-nya ada di sini. Atau K, ini kan bisa kita kuadratkan semua ya, jadinya kalau kita kuadratkan semua menjadi omega kuadrat, itu sama dengan K per M. Kalau M-nya itu adalah delta M ini, maka omega kuadrat adalah K kuadrat kalikan delta M. Nah, kalau kita mau mencari K, banyaknya gelombang atau bilangan gelombangnya, itu ya tinggal omega kuadrat kalikan delta M. Saya nggak pakai nulis-nulis, kalian bingung nggak? Bingung nggak? Kalau dulu kan saya pakai nulis-nulis di Jamboard itu ya. Kalau nggak pakai nulis-nulis gini, bingung nggak? Kalau bingung, yang akan datang tetap saya usahakan untuk nulis-nulis. Ini kan saya cuma ngomong doang nih. Gimana? Bingung apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas, Bu. Jelas ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian ikuti. Pokoknya ketika kalian itu terlena sedikit saja, nanti jadinya tidak paham. Kalau tidak paham ya konsekuensinya belajar sendiri. Kalau masih nggak paham, tanya temennya, baca-baca buku lagi. Buka YouTube gitu ya. Oh iya, untuk videonya sekarang saya uploadnya di YouTube. Saya tidak tahu kenapa Ikhlas itu sekarang kok selalu reviews to connect ke ini, ke apa namanya, Google Drive ya. Termasuk kemarin saya melingkan, memberikan link untuk tatap muka ini, itu juga nggak mau reviews to connect. Saya coba itu, jadinya saya kirim ke WA kalian itu ya. Saya nggak tahu kenapa ya, belum saya tanyakan, tapi sejauh ini kan masih ada solusi ya, jadi nggak masalah, itu bukan kendala. Kalau misalnya reviews to connect ke Google, it's okay, kita pakai gitu aja, kita pakai YouTube sementara. Untuk link meet-nya saya akan kirimkan ke WA gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kalau delta M-nya kita ganti dengan ini, maka K-nya kan akan jadi seperti ini. Terus sekarang, ini kan K. K itu kita pakai untuk mengganti K yang ada di sini loh. Nah, ini kan bisa ada panah-panahnya gitu ya. K-nya kalau kita ganti dengan ini kan, nah tadi kan delta E sama dengan setengah Kx kuadrat. Ini energi kinetik ya, energi naik turunnya kan tadi energi kinetik kan, setengah Ka kuadrat. Ka kuadrat kalau di apa namanya, yang mentol-mentol itu apa? Yang mentol-mentol yang ada pegas ya, di pegas itu kan energi kinetiknya kan setengah Kx kuadrat gitu ya. Ini kita pakainya setengah Ka kuadrat. Karena X itu sebenarnya adalah A. Amplitudo. Ada yang masuk lagi. Oke. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan sehingga dan seterusnya nanti dipelajari sendiri ya. Dan seterusnya Ikinko kalau misalnya diubah lagi akan menjadi seperti ini dan seterusnya sehingga ketemu hasil akhirnya seperti ini.
Tuh, untuk mencari tahu berapa energinya. Nah, sekarang selain energi itu juga ada daya. Ingat daya. Daya kayak listrik ya. Listrik juga ada dayanya ya. Kalau kita mau mencari daya, ya sudah berarti tinggal delta E dibagi dengan delta T. Jadi daya itu kan satuannya watt. Watt itu joule per second. Joule per second. Joule itu kan energi delta E, kemudian secondnya itu delta T ya. Dia itu energinya berapa, mengalir selama berapa lama. Jadi dayanya itu berapa. Kemudian kalau kita mau mencari intensitas, ya tinggal daya dibagi dengan luas. Ingat, ini luas ya. Ini luas, S-nya luas. Bukan isi tapi luas. Kenapa yang di bawah gelombang ini tinggal nanti kalau ada soal di aplikasi ini SMP tidak menggunakan ini di SMP, tetapi kalian perlu tahu ini karena kalian itu ketika sudah S1 itu kan sudah jadi saintis ya. Jadi ilmunya harus mengetahui sampai sini. Jangan sampai nanti ketika ditanya berapa energinya, kok bisa gelombang kayak gitu, kalian nggak bisa jelasin lebih detail, itu sayang sekali ya, karena sudah S1. Gitu. Kalau nanti ditanya siswa, kalian juga akan bisa menjelaskan lebih detail lagi. Walaupun siswa yang kalian ajar besok itu tidak sampai ke sini pelajarannya. Itu ya. Tuton 4, apakah bisa difahami? Bagaimana? Tuton 4? Sudah, Bu. Sudah ya. Lanjut ke tuton 5. Gampang kok tuton 4 ya. Tuton 5. Nah, tuton 5 ini agak banyak kebergantungan intensitas pada jarak. Jadi, ingat bahwa semakin gelombang itu kan bisa berjalan gitu ya. Kita baca dulu aja pendahuluannya. Pada proses perambatan gelombang, energi yang dipindahkan berasal dari sumber gitu ya. Gitu, maka energinya itu akan merambat ke samping, gitu kan. Semakin jauh, kalau semakin jauh energinya bagaimana gitu. Kita pengen tahu kebergantungan intensitas pada jarak. Kenapa ini intensitas bukan energi? Karena intensitas ini juga sebenarnya kan tadi diturunkan dari daya. Daya diturunkan dari energi kan. Jadi ada hubungan antara intensitas dengan energi. Makanya di sini intensitas dan jarak gitu ya. Oke. Karena energi itu kekal, maka ketika melewati suatu permukaan yang berbeda-beda, maka daya yang dimiliki gelombang selalu tetap. Dayanya akan tetap. Karena daya selalu tetap, sedangkan luas permukaan bidang berubah-ubah, maka intensitas bisa berubah-ubah selama gelombang menjalar. Kenapa berubah? Karena luas permukaannya berubah. Jadi kan dia itu, gelombang itu kan menjalar, nggak peduli ya permukaan yang dilewatinya apa. Pokoknya dia itu menjalar membawa energi. Nggak peduli, nggak kok. Ketika luas permukaannya itu seperti bola, bulat, luasnya itu lingkaran, luas permukaan bola luarnya itu saya mau jalan, tapi ketika luas permukaannya itu kayak apa namanya kayak balok, saya nggak mau jalan, kan nggak gitu ya. Gelombang itu mah jalan-jalan aja, nggak peduli lingkungannya seperti apa. Kayak kalian itu berbuat baik ya berbuat baik aja, nggak usah peduli. Oh dia kayak gini-gini, oh, nggak usah. Pokoknya berbuat baik ya berbuat baik aja gitu ya. Kasih energi ya kasih energi aja, nggak usah peduliin seperti apa. Toh intensitasnya itu bergantung orang-orang yang menerima energi dari kita, yang menerima kebaikan dari kita, tapi yang kita berikan itu selalu sama.
nggak usah memandang, wah DE kayak gitu, nggak usah. Pokoknya berbuat baik itu kembalinya ke kita, berbuat jahat ya hati-hati, kembalinya akan ke kita. Itu belajar dari gelombang, bagian dari integrasi keislamannya ya. Oke, persamaan intensitas ini, kalau kita mau mencari amplitudonya, kan bisa kita ubah jadi seperti ini ya. Nggak usah saya tuliskan asalnya dari mana, kalian orek-orek sendiri di kertas. Ini, kalau kita ubah akan jadi seperti ini. Kalau misalnya, ini tugas deh, tugas. Silahkan dibuat penurunan dari I menjadi A ini kok bisa, itu seperti apa ya. Next, tolong dilihatkan ke saya, pas tatap muka lagi. Nah, kemudian coba perhatikan ini. Coba kita perhatikan ini, bahwa A kuadrat itu kan sebanding dengan 1/S. Dia berbanding terbalik, artinya bahwa A amplitudo itu berbanding terbalik dengan luas ya, dengan luas bidang yang dilaluinya, sehingga besarnya amplitudo itu semakin besar luasnya, amplitudonya ngaruhnya justru semakin kecil gitu ya. Gitu. Jadi dia berbanding terbalik. Intensitas itu berbanding terbalik terhadap luas bidang yang dilaluinya. Ketika gelombang itu melewati bidang yang sangat luas, maka intensitasnya justru akan kecil. Tetapi ketika gelombang itu melewati luas bidang yang kecil, justru intensitasnya akan jadi besar untuk gelombang yang membawa energi yang sama, gitu ya. Nah, nih ada gelombang bola, nanti kalian baca sendiri ya, gelombang bola, kemudian lingkaran, gelombang bola dan lingkaran, hanya dua ini contohnya, gitu ya. Nanti ini dibaca sendiri, kita lanjut ke tuton 6, ya 5 menit lagi. Kita lanjut ke tuton 6, itu muka gelombang. Yang dimaksud muka gelombang itu apa? Sebelum masuk ke tuton 6. Tuton 5, jelas apa tidak? Insya Allah Halo? jelas. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, sip. Oke. Jelas ya? Kita lanjut ke muka gelombang. Jadi yang punya muka itu tidak hanya kita aja ya. Gelombang juga punya muka. Muka gelombang itu yang mana sih? Coba kita baca dulu. Setelah membahas besaran-besaran gelombang, mari kita meningkat ke pembahasan yang berkaitan dengan fenomena-fenomena gelombang. Pada bagian ini, kita akan mempelajari sifat pemantulan, pembiasan, superposisi gelombang. Nah, ini sebenarnya berkaitan pembiasan dan superposisi dari gelombang ini sebenarnya terkait dengan sifat-sifat gelombang. Ada pemantulan, ada pembiasan, ada superposisi. Minimal itu. Jadi gelombang itu, dia dikatakan sebagai gelombang kalau yaitu punya sifat memantul. Nah, membias, kemudian dia juga mengalami superposisi. Kalau dia berinteraksi antara gelombang satu dengan gelombang lain, dia akan mengalami superposisi gitu. Ini superposisi apanya? Ya superposisi gelombangnya. Mungkin bisa jadi dia mengalami peningkatan. Kalau ada dua gelombang yang bertemu gitu ya, dua gelombang bertemu itu dia akan mengalami peningkatan amplitudonya, atau justru akan mengurangkan amplitudo kalau gelombangnya itu berlawanan. Gampangannya begitu. Nah ini kan sekilas nih, belum diomongin apa-apa ya. Baru ini pendahuluan sebelum memahami sifat pemantulan, pembiasan, dan superposisi, kita harus memahami dulu muka gelombang. Nih, fenomena ini merupakan ciri khas gelombang. Apa saja sehingga sangat penting untuk kita pahami. Jadi ada sifat pemantulan, pembiasan, dan superposisi, minimal itu. Nah, maka kita awali dengan mendefinisikan muka gelombang. Kita harus pahami muka gelombang
sebelum kita membahas sifat pemantulan, pembiasan, dan superposisi. Untuk mudahnya, kita lihat gelombang yang merambat dari permukaan air akibat dijatuhkan sebutir batu. Nah, ini sebutir batu. Telebuk gitu ya, batunya dijatuhkan. Maka polanya, jangankan batu yang dijatuhkan ya, satu tetes air aja kalau dijatuhkan itu sudah akan membuat gelombang juga. Cuman apa bedanya? Sekarang saya tanya dulu, ini nggak ada di buku ini ya. Sekarang saya tanyakan, fenomena apa yang kalian amati ketika kita menjatuhkan satu tetes air ke sini? Jadi misalnya ada dua bagian. Yang satu bagian kita jatuhkan setetes air, yang di bagian lain kita jatuhkan sebutir batu. Coba, saya pengen tahu nih. Yang kalian amati, apa bedanya yang bisa kalian amati dari air yang dijatuhi setetes air di satu bagian, dan di bagian kedua air yang ditetesi dengan dijatuhi dengan sebutir batu. Itu mesti beda kan? Nah, coba saya pengen tahu nih, siapa nih salah satu? Siapa salah satu bisa menjelaskan kira-kira yang bisa diamati itu apa? Kalau air yang kejatuhan oleh suatu batu itu airnya naik dulu. Itu lumayan tinggi. Kalau cuma itu langsung bergelombang. Gimana Kayak kalau gitu. airnya coba diulangi. Kalau ketetesan satu tetes air itu airnya langsung bergelombang. Kalau jatuhan batu itu airnya naik dulu baru bergelombang. Kayak gitu. Naik dulu baru bergelombang. Kalau ketetesan air nggak naik dulu? Naik Iya, tapi betul. sedikit. Sama-sama naiknya, sama-sama naiknya. Sama-sama ada amplitudonya. Tetapi kita lihat kalau kita pakai tetesan air itu amplitudonya cuma rendah, naiknya cuma sedikit. Bahkan kadang-kadang kita salah melihat juga. Wih, ternyata nggak naik gitu ya. Padahal sebenarnya naik, tapi sedikit. Kenapa sedikit? Karena kalau tetesan air itu kan energinya cuma sedikit ya. Tapi ketika kita jatuhkan batu, energinya kan besar. Sehingga kita melihatnya naik banget gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, berarti sudah paham semua ya? Bisa kita lanjut ya? Bisa, Bu. Ya, sip. Ini, kita lihat gelombang yang merambat di permukaan air akibat dijatuhkan sebutir batu. Maka di sini kita pakainya batu. Biar apa? Biar terlihat ini tinggi banget. Kalau kita pakai tetesan air, maksis gitu, naiknya nggak terlalu kelihatan. Makanya di sini kita pakai sebutir batu. Kalian amati pola yang bergerak secara radial keluar bukan? Nah, keluar bukan. Secara radial keluar, maksudnya ini semakin menjauh dari sumbernya ya. Bagaimana bentuk pola tersebut? Berbentuk lingkaran bukan? Nah, pola lingkaran yang diamati tersebut seperti diilustrasikan pada gambar 820 ini merupakan contoh muka gelombang. Gitu ya, muka gelombang. Satu lingkaran itu adalah muka gelombang. Oke? Dari lingkaran satu, ini muka gelombang, ini juga muka gelombang. Arah rambatnya ke sana, menjauh. Mukanya semakin melebar ya. Oke? Ya, Bu. Ya, nah, gampangannya sih kayak gitu, tetapi kalau secara formal, muka gelombang dapat didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik pada medium yang memiliki fase simpangan yang sama. Fase simpangan yang kemarin ya, ini arah perambatan yang selalu tegak lurus. Nah, ya ampun udah jam 10 lewat 2, nanti prinsip Huygens
Itu kaitannya sama muka gelombang, kalian pelajari ya. Dan yang terakhir ini ada muka gelombang. Nanti kalian pelajari, ini pakai prinsip Huygens. Harus tahu, ketika kuliah harus tahu, jangan sampai nanti ditanya prinsip Huygens itu apa, kalian nggak tahu. Harus tahu, wajib tahu. Nah, kemudian ada gelombang bunyi, ini sangat penting dipelajari, ini akan kalian ajarkan besok ketika kalian mengajar siswa-siswa SMP. Nih, gelombang bunyi. Itu ya, intensitas bunyi. Ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Nih, intensitas bunyi. Ini masih ada kaitannya. Desibel, nanti ya, kalian mulai mengenal satuan desibel, dB ini. Bukan demam berdarah, tetapi desibel. Supersonik, ultrasonik, infrasonik, semuanya ada di sini. Tolong dipelajari ya. Tolong dipelajari, dan kemudian kita sudah selesai untuk mempelajari materi sampai dengan UTS, dan pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan UTS. UTS-nya insya Allah akan saya berikan via ikhlas. Via ikhlas, kalian lebih suka pilihan ganda atau esai? Pilihan ganda aja ya. Tapi jangan contekan, nanti nggak pinter kalau contekan. Kerjakan sebisanya. Insya Allah nanti saya berikan dalam bentuk pilihan ganda via ikhlas. Saya pinginnya untuk UTS ini kita apa namanya, UTS-nya itu dengan paper base, komputer base, nggak apa-apa, tapi untuk UAS-nya nanti saya pengennya ada produk, kan dipelajarinya udah lama ya. Produk itu diharapkan seperti biasa, yang bisa kalian gunakan nanti ketika micro teaching sekarang atau belum? Sekarang, Bu. Sekarang ya. Sekarang ya, setidaknya bisa kalian gunakan ketika nanti PPL, ketika kalian nanti skripsi, itu dimulai dari sekarang. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti saya akan upload untuk materi tuton 6-nya. Kalian pelajari lebih jauh lagi, kemudian dipersiapkan UTS untuk pertemuan ke-7 yang akan datang. Begitu? Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabarakatuh. Oke. Bisa live. Saya akan hapus rekaman dulu, stop recording.